Puluhan kader PDI Perjuangan menggeruduk Desmond yang sedang makan siang di salah satu rumah makan di Purworejo. Mereka meminta Desmond mencabut dan meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai menghina Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Pernyataan itu dikeluarkan Desmond pada 8 November lalu saat menanggapi permintaan PDIP agar negara meminta maaf kepada Presiden Soekarno buntut TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Desmond menilai permintaan PDIP itu sebagai lucu-lucuan. Setelah didesak kader PDIP, Desmond akhirnya mengakui dirinya salah dan meminta maaf. Desmond mengaku kurang siap saat diwawancara sehingga mengeluarkan kata-kata yang dinilai menghina Bung Karno. Saya akan bahas kemarin ada suatu insiden yang cukup menarik ya, yaitu di kota Purworejo, Jawa Tengah, di mana Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Desmond J. Mahendra digeruduk oleh para kader PDIP yang merasa tersinggung dengan pernyataan Desmond terhadap Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Jadi ini berawal dari pernyataan Desmond yang menyatakan bahwa negara tidak perlu minta maaf kepada keluarga Bung Karno. Itu hanya memenuhi egonya mereka saja. Nah, inilah berikut pernyataan dari Desmond yang berkaitan dengan Bung Karno ini ya. Ya, jadi ini beritanya ya. Jadi ucapan soal Bung Karno berujung Desmond digeruduk kader PDIP. Nah, sebenarnya ibaratnya ini seperti pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Nah, ini yang cocok juga nih dengan Desmond ya. Jadi Desmond ini ngomong asal-asalan lah menurut saya, kalau sebagai seorang anggota DPR nggak cocok lah. Ya meskipun dia dilindungi oleh hukum ya, undang-undang, semua pernyataannya dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Tapi kalau pernyataannya itu menyinggung anggota masyarakat ya harusnya perlu dipertanyakan kapasitasnya sebagai seorang negarawan. Karena bagaimanapun juga seorang anggota DPR itu adalah seorang negarawan yang seharusnya menjadi role model bagi masyarakat atau bagi pemilihnya. Nah, coba kita simak nih ya berita yang berkaitan dengan ini, isinya kayak apa ya. Nah, ini adalah isi beritanya ya. Jadi ucapan Bung Karno. Jadi judulnya ini adalah ucapan soal Bung Karno berujung Desmond digeruduk kader PDIP. Nah, ini beritanya ya. Jadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Junaidi Mahendra digeruduk kader PDIP di Purworejo, Jawa Tengah. Desmond digeruduk gara-gara pernyataannya yang dianggap menghina Soekarno atau Bung Karno. Nah, ini terjadi pada tanggal 9 bulan November tahun 2022 ini, jadi beberapa hari yang lalu ya. Ini yang saya highlight ini adalah pernyataan dari Desmond yang saya kutip dari detik.com ya. Dia mengatakan seperti ini, habis itu negara disuruh minta maaf sama Soekarno. Dari mereka, untuk mereka, kentutnya mereka semua, kata Desmond. Meskipun Desmond sudah minta maaf pada keluarga besar PDIP dan keluarga besar Soekarno, tapi ternyata pernyataannya tersebut di media massa juga istilahnya belum sepenuhnya diterima oleh para pengagum Bung Karno atau para pengikut Bung Karno dan sebagian masyarakat Indonesia yang memang sangat mengagumi Insinyur Soekarno sebagai bapak pendiri Republik ini. Hal seperti itu harusnya dihindari lah oleh seorang negarawan seperti Desmond begini ya. Harusnya dia bisa memilah-milah apakah pernyataan tersebut menyakiti masyarakat, hati masyarakat atau tidak. Apalagi ini kan menyangkut pahlawan nasional kita, Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Sebenarnya pernyataan Desmond ini berkaitan dengan masalah usulan dari PDIP agar pemerintah itu meminta maaf pada keluarga besar Bung Karno ya. Sebenarnya usulan permintaan maaf dari PDIP dan keluarga besar Bung Karno juga sebenarnya tidak berlebih-lebihan ya, karena memang Bung Karno sendiri sempat tersandera selama puluhan tahun, apalagi pada masa Orde Baru, yang dianggap sebagai dalam tanda kutip adalah pengkhianat bangsa.
Meskipun pada tahun 1986 sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, tapi ada produk undang-undang yang menyandera Presiden Soekarno, almarhum Presiden Soekarno seolah sebagai orang yang ikut mendukung gerakan 30 SPKI pada tahun 65. Nah, kalau dipikir memang nggak wajar juga logikanya ya. Masa seorang pemimpin tertinggi di Indonesia itu mengkhianati dirinya sendiri gitu kan. Nah, ini memang ada sebuah permainan politik di sini pada saat itu, yaitu rejim Orde Baru berusaha melakukan delegitimasi Soekarno agar para pendukung Soekarno atau Soekarnois itu tidak bisa menyatukan kekuatan mereka kembali. Jadi Soekarno diberi stigma sebagai salah satu pengkhianat bangsa. Dan mereka juga melegalkan tuduhan tersebut dengan produk undang-undang yang dikeluarkan oleh MPRS yang merupakan bentukan Orde Baru pada saat itu. Semoga Mas Baikan bermanfaat.